Dengar sabda. Di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan saudara seiman kami, untuk menceritakan kebaikan-Mu dan untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, dan hingga malam ini Tuhan telah sertai. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam di dalam loh hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami pada malam ini, kami satu tekad, kami satu hati, kami tolak hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang hadir di tempat ini memenuhi setiap kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu, perkataan hamba-Mu ya Tuhan, pakai dan urapi, perlengkapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Masih merdeka? Merdeka. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, saya percaya bahwa hari ini kita berada dalam kasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Mungkin dalam segala aktivitas, banyak aktivitas sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Tapi saya percaya bahwa itu tidak akan membuat kendor semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita tahu bahwa saat ini apa yang kita alami sudah berapa bulan terjadi dalam hidup kita, terlebih masalah yang terbesar yang terjadi di dunia saat ini. Kita tahu itu apa? Yaitu COVID-19. Awal kita merasakannya, sudah mulai ada kekhawatiran,
kemudian terjadi lagi masalah-masalah lain, ada yang di PHK, kemudian dalam pekerjaan terpaksa harus libur dulu dalam usahanya karena COVID-19 yang jumlahnya semakin meningkat. Nah, mengapa saya katakan bahwa COVID-19 ini merupakan masalah terbesar di dunia dan di Indonesia pada khususnya dan pribadi kita juga? Pertama itu karena virus COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan kita. COVID-19 ini merupakan virus yang sangat mematikan. Dan kemudian mempengaruhi juga aspek kehidupan kita di bidang ekonomi, keuangan. Ada yang memang bertahan untuk bekerja tetapi gajinya dipotong 50% atau 30% lagi dia terima. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi keuangan. Usahanya juga bahkan tutup karena tidak bisa jalan usahanya. Dan kemudian itu yang akan mempengaruhi keuangannya secara pribadi, apalagi kalau kita karyawan. Nah, itu terasa sekali. Karena gaji udah dipotong atau dari PHK, pasti mau cari uang di mana? Apalagi kalau posisinya berada di kota besar, udah otomatis mencari uang itu sangat susah. Semua serba dibayar. Setitik air pun gak akan keluar kalau kita tidak bayar terlebih dahulu. Nah, kemudian COVID-19 ini juga mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi, banyak pengangguran. Itu karena banyak yang di PHK. Semua mengeluh, apa yang harus saya lakukan? Mau usaha juga gak bisa. Kemudian aktivitas kita terganggu. Dan terakhir terjadi krisis iman. Terkadang ada, mungkin dia tadi yang takut akan Tuhan, tetapi giliran sudah ada badai yang mengganggu hidupnya. Kok kayak gini ya hidup saya, akhirnya lupa untuk bersyukur, lupa untuk berdoa, bahkan untuk mengambil kesempatan seorang diri untuk menyembah Tuhan. Itu pasti karena udah masalah yang menumpuk di pikirannya, akhirnya lebih besar masalah daripada Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah yang disebut dengan krisis. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya krisis. Krisis itu merupakan peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang membawa perubahan negatif dalam aspek kehidupan. Jadi itu yang sedang kita alami saat ini. Kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana hidup saya ke depannya? Usaha sih lancar, tapi ya nggak seperti dulu. Saya bisa menabung, saya masih bisa kemana-mana, merencanakan ini itu. Tapi untuk saat ini saya kayaknya stay dulu, Pak. Apalagi virus ini yang kita tidak tahu apakah teman kita itu sendiri sudah terjangkit atau belum. Nah, ini dia yang berbahaya. Dan kemudian ketika kita menghadapi krisis ini, sebagai anak muda Kristen, dalam menghadapi krisis ini apa yang harus anak muda lakukan? Saya coba bertanya dulu untuk Bang Kristo. Dalam menghadapi krisis, pasti dalam pekerjaan kan pernah saya dengar juga dari Bang Kristo, waduh, kayaknya gaji kami ini dipotong ini. Apa yang harus saya lakukan, bingung, saya nggak tahu lagi. Itu dulu pertama, tarik nafas dalam-dalam dan kemudian susah. Gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Restu? Kalau menurut saya untuk saat ini, mengingat juga karena terjadi musibah yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya virus corona. Jadi otomatis dalam contohnya dalam pekerjaan. Jadi dalam hal itu saya sebagai pribadi untuk menghadapi situasi seperti itu, yang pertama-tama dulu saya harus tetap bersyukur, kemudian berusaha mencari batu loncatan yang lain, mana yang untuk menghasilkan pendapat yang lain atau gimana. Yang penting tetap berusaha. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Bang Restu. Artinya dia tidak putus asa, dia tetap berjuang. Luar biasa ya. Satu lagi, bagaimana menurut Ria dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini? Ya, sama dengan yang dikatakan saudara tadi sih, yaitu
tetap bersyukur apapun itu. Dan yang kedua, tetap berusaha dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ria. Ria juga berkata bahwa dia tetap bersyukur dan dia harus tetap berusaha apapun yang terjadi. Itulah anak-anak muda Kristen. Tetapi terkadang apa yang terjadi? Yang terjadi dalam dunia saat ini, ada mereka yang putus asa. Ada mereka yang kecewa. Kemudian ada mereka yang marah. Dikit-dikit tersinggung. Kenapa? Boro-boro di luar sana ya. Terkadang dalam keluarga juga kalau udah pusing masalah keuangan, sedikit masalah sudah menjadi besar. Padahal itu sebenarnya tidak perlu dibahas karena masalah keuangan, ekonomi, artinya marah, ada kemarahan. Kemudian ada juga yang menyerah, dan pada akhirnya dia mencari jalan akhir, jalan pintas, bunuh diri. Saya pernah mendengar awal terjadi peristiwa COVID-19 ini di kantor. Saya mendengar dari teman saya, ada seorang driver. Nah, karena udah gak jalan, sedangkan mobilnya itu masih dikredit, dan dia satu-satunya harapan hidup dalam keluarga. Dia seorang kepala keluarga. Dan akhirnya apa yang dilakukannya? Dia putus asa. Dia melakukan semua ini dan endingnya dia bunuh diri. Menurut dia ini kayaknya sudah tidak bisa diatasi lagi karena COVID-19 ini semua yang mengalami. Kita nggak bisa mengeluh kepada sesama kita. Teman kita juga mengalami, kita curhat sama dia juga bilang, iya saya juga, bagaimana ini? Dan akhirnya dia suntuk, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan Tuhan juga sudah jauh dari hidupnya, terjadi krisis iman dalam hidupnya. Dan akhirnya dia mencari jalan terakhir, yaitu gantung diri. Nah, benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Oleh karena itu, saya ambil satu tema, yaitu optimis di masa krisis. Sekali lagi, optimis di masa krisis. Mari kita katakan bersama-sama 3 iya. Optimis di masa krisis. Lebih semangat, karena ini optimis ini artinya kita harus semangat. 1, 2, 3. Optimis di masa krisis. Baik, mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27a. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27a. Ada amin? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. 3 iya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi saudaraku, teman-teman sekalian, sebagai anak muda Kristen itu, kita harus bisa melakukan terobosan-terobosan. Jangan sampai kita frustasi, karena frustasi itu bukanlah sebuah solusi, tetapi itu yang akan membuat kita masuk ke dalam jurang maut. Nah, ingat janji Tuhan yang dikatakan di Amsal pasal 23 ayat 18. Silakan Desta baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ya, ingat ketika ada masalahmu, ada sesuatu yang menghambat pikiranmu, aktivitasmu, percayalah bahwa Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya itu, yakin. Dalam keluarga, engkau memiliki keluarga, bingung harus melakukan apa? Teman-teman, optimis. Saya katakan sekali lagi, optimis. Optimis ini berarti kita yakin bahwa sesuatu itu pasti terjadi, yang terbaik itu pasti terjadi. Kita punya harapan. Dan teman-teman, anak muda Kristen itu harus optimis. Dan saya punya kepanjangannya. Yang pertama, optimis ini opportunity. Yang artinya opportunity ini kesempatan, peluang. Sebagai anak muda Kristen,
engkau harus mampu memanfaatkan kesempatan. Jangan karena COVID jadi disalahkan, jadi alasan untuk tidak berkarya. Banyak kok yang bisa diusahakan. Apa? Salah satunya jualan online, usaha online. Saya selalu dengan beberapa jemaat kita yang berusaha. Ada jalan. Saya nggak bisa kerja di kantor, saya nggak bisa keluar. HP ini apa gunanya? Kalau hanya untuk dilihat-lihat saja, untuk online, buka Facebook, Instagram, WA, sebagainya, tapi nggak dimanfaatkan untuk apa? Malah kita mengeluarkan uang. Kita butuh paket kan? Nah, sekarang kita harus sebagai anak muda berpikir, untuk apa ya saya gunakan untuk membuka sebuah usaha. Nah, artinya saya mengajak teman-teman untuk memikirkan apa yang menjadi peluang di saat-saat seperti ini. Opportunity. Memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian produktif. Saya sering melihat di status di rumah aja harus produktif. Saya lihat di FB buat status produktif. Itu sebenarnya jangan perlu kita buat status atau apa. Tidak. Itu sebenarnya jadi motivasi kita. Iya ya, dia kok bisa ya produktif di rumah ya. Dia kok bisa ya melakukan sesuatu yang bermanfaat dia di rumah ya. Saya kok diam-diam aja sih. Saya sakit kepala, badan saya pegal. Ya iyalah, orang tidur saja di rumah. Nanti ditanya apa kabar? Kok muka kamu pucat ya? Iya bu, nggak tahu saya. Ternyata apa kerjaan? Seharian tidur. Dan akhirnya keuangan menipis dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saya juga mengajak teman-teman untuk produktif. Di mana kita lihat di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 itu mengajarkan kita tentang bagaimana semut tetap berusaha. Tanpa pemimpin, tanpa diarahkan, semut saja yang sangat kecil mampu mengusahakan hidupnya untuk tetap bertahan. Dia mencari nafkahnya di musim panas dan sehingga di musim hujan dia tidak kekurangan, dia tidak kelaparan. Dan kemudian trust ini sangat penting teman-teman. Trust ini adalah kita percaya, kita yakin. Pertama yang harus kita yakini dan percaya adalah apa? Apa yang harus kita percaya dalam hidup kita? Tuhan. Trust in God, trust in Jesus. Percaya di dalam Tuhan. Jika engkau sudah percaya dalam Tuhan, maka mungkin ada kekhawatiran, tetapi itu hanya sejenak numpang lewat. Yang paling banyak adalah optimis. Trust, percaya pada Tuhan. Dan kemudian berikutnya, trust in yourself. Artinya, engkau harus percaya pada dirimu sendiri. Saya percaya bahwa saya bisa melakukan ini. Saya percaya bahwa saya mampu menyekolahkan diri saya sendiri. Saya percaya saya mampu mencukupi kebutuhan diri saya sendiri. Kemudian inovatif. Ini juga inovatif ini mencurahkan segala kemampuan yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita ini untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Harus inovatif dong. Anak-anak muda harus inovatif. Masa yang lebih tua yang inovatif, yang banyak ini? Seharusnya yang anak-anak muda ini ada ide-ide briliannya, ada sesuatu yang baru yang dimunculkannya. Dan kemudian manage. Seperti yang saya katakan, di era saat ini masalah yang besar adalah krisis ekonomi juga termasuk. Kita harus manage keuangan dan manage juga apa yang ada dalam diri kita. Atur sebaik mungkin. Keahlian saya seperti ini. Karena saya di rumah aja. Pagi ini saya harus melakukan ini, siang ini saya harus melakukan ini, sore ini saya harus melakukan ini, dan malam saya harus melakukan ini. Demikian. Jadi harus manage, harus diatur sedemikian rupa. Dan kemudian inisiatif. Inisiatif ini merupakan hal yang muncul di dalam diri kita, hal yang mendorong kita untuk melakukan yang positif, yang bermanfaat.
ada inisiatif tersendiri. Dia melihat teman-temannya sepertinya udah datar-datar saja. Saya harus inisiatif melakukan yang lebih baik. Misalnya nih, ketua pemuda, dia melihat anak-anak muda, teman-temannya, anggotanya, kok kayak pada lesu-lesu semua ya? Kok kayaknya mereka putus asa ini? Saya harus inisiatif. Saya hubungi mereka dulu. Bagaimana teman-teman, malam ini bisa ya? Apa kendala? Ada masalah? Ayo, mari kita berdoa bersama di gereja. Itu inisiatif, salah satu contohnya. Dan terakhir, you must be strong. Akhirnya kamu harus kuat. Dalam menghadapi hidup ini kita harus kuat. Terkadang sering kita dengar, kita harus kuat menghadapi kenyataan. Banyak-banyak makan temannya supaya kuat menghadapi kenyataan. Nah gitu. Nah, you must be strong. Harus kuat. Segala proses yang kau jalani, banyak memang kerikil-kerikil tajam yang harus kita injak. Sakit, benar. Tetapi percayalah, jika optimis ini berada dalam hidupmu, maka semuanya tidak ada yang sia-sia. Percayalah pada Tuhan, percayalah pada dirimu sendiri, dan buat komitmen sesuai dengan ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27 tadi, di mana dia berkata di sana, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya bukan sembarangan kita ini. Jadilah hidup yang luar biasa, jadilah orang yang luar biasa. Makanya sering kita katakan, wow luar biasa. Apa-apa, wow luar biasa. Jangan hanya sekedar di mulut saja. Memang benar-benar kita luar biasa. Jangan menjadi anak muda yang sembarangan saja. Anak muda KB biasa aja. Jangan dilihat sampai ada yang berkata demikian. Tapi kalau kita sudah punya optimis ini dalam hidup kita, orang juga menganggap kita, wah bukan orang biasa ini, bukan orang sembarangan. Jangan pikir bukan orang sembarangan itu dia harus punya jabatan tinggi, dia harus orang PNS atau pengusaha besar. Enggak. Dari sikap kita, dari apa yang sudah kita lakukan, orang melihat apakah kita orang biasa-biasa saja atau orang luar biasa. Jadi teman-teman, malam ini hanya satu yang saya pesankan. Di masa krisis saat ini, mari tetap optimis. Opportunity, memanfaatkan peluang atau kesempatan produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Trust in Jesus and trust in yourself. Artinya percaya kepada Tuhan, percaya pada diri sendiri bahwa kau pasti bisa. Dan kemudian inovatif, artinya memunculkan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru untuk mempertahankan hidup, untuk mendapatkan masa depan yang baik. Kemudian manage, kelola setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Keuangan kah, atau skill kah, talenta-talenta yang ada di dirimu. Keluarkan itu, jangan diam diri. Jangan, saya malu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya malu di depan teman-teman, saya malu diejek. Biarin saja diejek. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupanmu kok. Justru mereka yang mengejek itu artinya mereka tidak mampu. Jadi tanamkan dalam diri dan kemudian inisiatif. Artinya harus ada dalam diri sendiri. Munculkan, wah ngapain saya di rumah? Saya harus belajar. Ini laptop untuk apa? Kalau nganggur seperti ini nanti pusat, malah memunculkan biaya tambahan lagi. Pusing kan? Pergunakan sedemikian rupa. Tuhan memberikan kita kesempatan di masa COVID ini untuk berkarya sendiri. Mandiri. Look at yourself. Pandang dirimu. Apakah engkau bisa? Dan itulah malam ini saya ingin membangkitkan semangat teman-teman untuk optimis. Dan terakhir yaitu strong. Engkau harus kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Memang wajar engkau menangis, wajar engkau bersedih, kecewa, marah, wajar. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah selamanya? Apakah selamanya itu akan terjadi? Apakah selamanya engkau menyalahkan dirimu? So, move on. Tinggalkan itu.
dan saatnya Engkau bergerak. Baik teman-teman, itu saja tentang firman Tuhan pada malam ini. Dari kita berdoa dan sebelumnya kita nyanyikan pujian. Menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa kita dapat melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan.
semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Kiranya Kau materaikan dalam lubuk hati kami, dan biarlah kami tetap mengingat firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Dengar sabda.